Di sudut kota yang ramai, ada sebuah gedung apartemen tua bernama Menara Harapan. Gedung itu dulunya megah, tapi kini terlihat lusuh dengan cat yang mengelupas dan lampu lorong yang sering berkedip. Namun, yang membuat gedung itu terkenal bukanlah kondisinya, melainkan apartemen nomor 13 yang dikenal penuh misteri. Banyak penghuni apartemen yang percaya bahwa unit 13 itu terkutuk. Beberapa penghuni melaporkan suara langkah kaki di malam hari, bisikan yang memanggil nama mereka, dan bayangan yang melintas di balik tirai meskipun tidak ada orang di dalam. Namun, kisah paling menyeramkan adalah tentang penghuni yang tinggal di unit itu. Kabarnya, mereka tidak pernah bertahan lama, entah pergi dengan tergesa-gesa atau menghilang tanpa jejak. Rani, seorang wanita muda berusia 25 tahun, baru saja pindah ke Menara Harapan. Ia baru mendapatkan pekerjaan di kota dan memutuskan untuk tinggal di apartemen itu karena harganya yang murah. Ketika ia tiba, pengelola gedung Pak Herman menyambutnya dengan senyum yang agak canggung. "Kamu yakin mau tinggal di unit 13? Tanya Pak Herman ragu. "Iya Pak, harganya cocok sama anggaran saya," jawab Rani sambil tersenyum. Ia tidak percaya takhayul, jadi rumor tentang apartemen itu tidak mengganggunya. Pak Herman hanya mengangguk dan memberikan kunci sambil berpesan, "Kalau ada apa-apa, jangan ragu panggil saya." Saat memasuki apartemen 13, Rani merasa ruangan itu lebih dingin dari lorong di luar. Namun, ia mengabaikan perasaan aneh itu dan mulai membereskan barang-barangnya. Ruangannya kecil, tapi cukup nyaman. Satu-satunya yang membuatnya terganggu adalah cermin besar tua yang menempel di dinding ruang tamu. Bingkai cermin itu penuh ukiran aneh yang tampak seperti simbol-simbol kuno. Malam pertama di apartemen itu berjalan tenang. Tapi pada malam kedua, Rani mulai mendengar sesuatu. Saat ia sedang membaca buku di tempat tidur, suara langkah kaki terdengar dari ruang tamu. Ia langsung bangkit dan memeriksa, tapi tidak menemukan apa-apa. Cermin besar itu memantulkan bayangan ruang tamu yang kosong, namun Rani merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintainya dari balik permukaan kaca itu. Ketika ia kembali ke kamar, suara bisikan mulai terdengar. Awalnya pelan, tapi semakin lama semakin jelas. Itu adalah suara seorang wanita yang memanggil namanya. "Rani, Rani." Rani menutupi telinganya dan mencoba tidur, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasinya. Namun, kejadian aneh terus berlanjut. Setiap malam, suara langkah kaki dan bisikan semakin sering terdengar. Kadang-kadang, ia melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Seminggu kemudian, Rani tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Pak Herman. Ketika ia menceritakan semua kejadian itu, wajah Pak Herman berubah pucat. "Sudah lama saya tidak mendengar cerita seperti itu," katanya. "Kamu harus tahu Rani, beberapa tahun lalu ada seorang wanita yang tinggal di apartemen itu. Namanya Siska. Ia sering terlihat berbicara sendiri di depan cermin besar itu. Suatu malam, ia ditemukan tewas di ruang tamu, tepat di depan cermin itu. Polisi mengatakan ia bunuh diri, tapi banyak yang percaya bahwa ada sesuatu di cermin itu yang membuatnya kehilangan akal." Rani merasa bulu kuduknya meremang. Ia segera memutuskan untuk mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan apartemen itu malam itu juga. Namun, ketika ia kembali ke unit 13, ia mendapati pintunya tidak bisa dibuka, seolah-olah terkunci dari dalam. Ia mendengar suara langkah kaki di dalam apartemennya. Dengan panik, ia mengetuk pintu dan berteriak, "Siapa di dalam? Ini apartemen saya." Tiba-tiba, suara itu berhenti. Tapi ketika Rani membalikan badan, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di cermin besar di ruang tamu, tampak sosok wanita berambut panjang dengan mata kosong yang menatap langsung ke arahnya. Wanita itu mengulurkan tangan dari balik cermin, seolah ingin meraih Rani. Rani berteriak histeris dan mencoba kabur, tapi pintu apartemen tetap tidak terbuka. Sosok itu semakin mendekat di cermin, dan tiba-tiba ia merasa sesuatu menyentuh pundaknya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, tapi cermin itu kini memantulkan dirinya yang tampak tersenyum aneh, bukan senyum miliknya. Keesokan harinya, Pak Herman menemukan unit 13 dalam keadaan kosong. Barang-barang Rani tertinggal, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya.
Ia menghela napas berat dan mengunci pintu apartemen itu, seperti yang sudah ia lakukan berkali-kali sebelumnya. Apartemen 13 tetap berdiri, menunggu penghuni berikutnya. Dan cermin tua itu masih di sana, menyimpan rahasia tentang penghuni lain yang tak pernah benar-benar pergi.